Hai guys, apa kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Selamat datang di Bang Son Channel. Kali ini saya akan melanjutkan spoiler Donghua Renegade Immortal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk support channel ini. Let's go! Adegan ini mengejutkan semua orang, kecuali Soui, yang tubuhnya sudah setengah menghilang. Dia dengan tenang menatapnya. "Ting-er, jangan dipusingkan, kembali!" Suara misterius tiba-tiba keluar dari mayat wanita. "Kamu tidak akan mati." Pada saat itu, serangkaian raungan datang dari langit. Fragmen di atas mereka tiba-tiba runtuh. Rentetan tak berujung angin kencang turun dari langit, dan banyak retaan segera muncul di tanah. Saat dia membuka mata, tanah tiba-tiba hancur. Kali ini bukan hanya tanah di bawah kaki mereka, 2 fragmen di bawah juga runtuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan syok. Dia segera mundur. Bukan hanya dia yang terkejut, mata Cihu juga dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Hanya mata lelaki itu yang menyala. Lalu dia sepertinya mengingat sesuatu, kemudian ekspresinya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Pedang hujan pertama muncul. Sinar kaca keemasan datang dari jauh dari mayat wanita. Mayat wanita memegang cahaya keemasan dan menunjuk ke jiwa asal Soui yang terbakar. Jiwa asal Soui tersedot ke dalam cahaya keemasan. "Setelah melindungi saya selama lebih dari 2000 tahun, Anda bekerja keras. Saya memberimu jiwa pedang surgawi. Dalam 10.000 tahun, Anda akan menjadi santa surgawi." Di salah satu fragmen surga yang paling pusat, seorang sarjana berjubah hijau, Li Tianhao, mengangkat kepalanya. Matanya bersinar. Dia berbisik, "Apakah itu pedang hujan pertama? Jika Dalau Sword Sekte saya mendapatkannya, maka kekuatan kita pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Saya memiliki binatang surgawi yang bisa saya gunakan untuk mengendalikan pedang surgawi dari roh pedang surgawi di dalam pedang." Dia terbang dan tiba-tiba Kilin bertanduk 2 muncul di udara. Dia menginjak kepala Kilin dan Kilin menembakkan 2 aliran udara panas dari hidungnya. Saat kedua aliran udara panas itu keluar, fragmen surgawi tempat dia berdiri runtuh. Sejumlah besar retaan ruang mulai muncul saat tanah runtuh. Kehancuran mulai melahap fragmen, tetapi tidak ada yang mempengaruhi orang tua itu. Kilin melompat ke salah satu celah dan menghilang. Seorang wanita yang sangat cantik berbaju putih tiba-tiba muncul. Di bawah kakinya adalah naga emas yang melepaskan gelombang energi pedang. Namun, di alis naga emas ini ada masa ungu yang kadang-kadang akan mengungkapkan wajah Soui yang tak berdaya. "Jika alam surga masih utuh, semua yang perlu saya lakukan adalah melemparkanmu ke kolam pemurnian langit untuk membantumu pulih. Namun sekarang telah hilang, hanya 1 pedang hujan pertama terlalu lambat." Suara tak berdaya datang. Dari masa ungu di dahi naga berkata, "Ting-er, mengapa kamu melakukan semua ini? Apakah kamu ingin membuang semua energi surgawi yang telah saya kumpulkan untukmu?" Wanita berjubah putih itu dengan tenang berkata, "Kamu adalah seorang kaisar surgawi yang dimahkotai saya oleh Owin Feng. Jika saya menolak membiarkanmu mati, kamu tidak bisa mati. Juga saya tidak dipanggil Ting-er." "Benar, kamu tidak dipanggil Ting-er. Saya sudah mengingatnya semua. Karena kamu bukan Ting-er, maka biarkan saya pergi. Saya sudah mati." Wanita berjubah putih itu mulai merenung. Setelah beberapa saat dia berkata, "Namun nama Ting-er, saya sangat menyukainya." Soui kaget. Matanya menunjukkan tanda-tanda sukacita. Tak lama setelah itu, semua lampu emas berkumpul di satu tempat dan tanah di sana mulai pecah. Senyandung pedang tajam yang menyebar ke seluruh dunia surga terdengar saat pedang surgawi muncul. Naga emas di bawah wanita berjubah putih mengeluarkan raungan karena senyandung pedang itu, dan kemudian raungan kembali dari bawah tanah. Pedang langit hujan kedula muncul. Buang! Tanah pecah ketika naga emas menyerbu dari bawah. Saat bergerak, bumi di sekitarnya mulai runtuh ke dalam kehampaan. Setelah itu muncul, itu terkait dengan naga emas di bawah kaki wanita berkulit putih itu. Kedua naga itu mulai mengaum gembira, seolah-olah 2 teman lama bertemu. Satu demi satu, pedang surgawi terbang keluar dari pecahannya.
Dan satu demi satu, pedang surgawi itu terbentuk di udara. Nyanyian pedang bergema dari satu pedang surgawi ke yang berikutnya, dari satu fragmen ke yang berikutnya. Hampir dalam sekejap mata, himne pedang datang dari setiap bagian alam surgawi. Pada saat ini, hanya ada satu suara di alam surgawi. Itu adalah suara pedang. Pedang langit melaju dalam sinar cahaya. Wang Lin dengan cermat mengikuti pedang melalui kekosongan dan dalam sekejap mata memasuki fragmen surgawi. Hal pertama yang dilihat Wang Lin adalah seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang yang mengalir di udara. Di depannya ada 2 naga emas. 3 naga emas berputar di sekitar wanita berjubah putih. Tatapan dinginnya sesekali menyapu daerah sekitarnya. Ting Er, tolong berhenti. Sudah ada 3 pedang langit hujan. Itu sudah cukup. Wanita berjubah putih itu dengan tenang berkata, "Itu tidak cukup. Tunggu sebentar dan pedang langit hujan keempat akan terbentuk." Saat dia selesai berbicara, pedang surgawi mulai terbentuk naga keempat. Semakin banyak pedang surgawi datang, kecepatan pembentukan pedang itu meningkat. Tepat pada saat ini, raungan yang kuat tiba-tiba datang dari timur. Raungan ini dipenuhi dengan provokasi. Ketiga naga emas itu mengalihkan pandangan mereka ke arah timur. Bola api raksasa terbang dari arah itu. Bola api tersebar menjadi meteor kecil yang tak terhitung jumlahnya yang meresat ke segala arah. Di tengah bola api adalah kilin dikelilingi oleh api hijau. Ini adalah kilin celestial, binatang wali dahulu peta, sakte pedang Ling Tianhu. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan aliran darah keluar dari sudut mulutnya, menyebabkan dia menarik pandangannya. Cihu batuk seteguk darah dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Tidak hanya mereka berdua, tetapi banyak orang memiliki darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajah mereka dipenuhi kejutan dan teror. Pada saat ini, pria tua yang duduk di Oilin membuka matanya. Dia menatap wanita berjubah putih dengan ekspresi serius di wajahnya. Wajah pria tua itu suram ketika dia perlahan bertanya, "Apakah kamu seorang celestial?" Saat kata-kata itu keluar, semua pembudidaya di sekitarnya panik. Tetapi kemudian mereka semua dengan cepat menjadi diam ketika mereka melihat ke arah wanita berjubah putih. Wanita berjubah putih itu dengan tenang menatap pria tua itu dan berkata, "Berdiri." Mata pria tua itu bersinar. Dia dipenuhi dengan kemarahan. Sebagai orang nomor 1 di planet Tianyun, sudah lama ada seseorang yang berani berbicara dengannya seperti ini. "Haha, alam celestial sudah rusak. Jika kamu benar-benar seorang celestial yang masih hidup, maka pria tua ini ingin mencoba membunuh celestial." Saat pria tua itu berkata, kilin di bawahnya mengaum. Wanita berjubah putih itu tetap tenang. Matanya dipenuhi kemurungan ketika dia melihat kilin daripada orang tua itu dan berkata, "Kamu makhluk jahat, bahkan leluhurmu saat itu tidak berani bertindak seperti ini. Mungkinkah kehilangan ingatan yang dibariskan?" Sedikit kebingungan muncul di mata kilin. Wajah pria tua itu menjadi suram ketika asap hitam muncul di tangannya. Dia membuat asap itu masuk ke kepala kilin. Kilin tertakut menyebabkan jejak kebingungan menghilang dan digantikan dengan ekspresi ganas. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jadi itu adalah binatang buas palsu yang tidak pernah menerima warisan." Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kilin. Kilin segera mundur. Ekspresi ganasnya di wajahnya menghilang dan mengungkapkan sedikit rasa takut. Kilin mengguncangkan pria tua itu dari kepalanya ketika ia merunduk di tanah. Seluruh tubuhnya bergetar. Pria tua itu melayang di udara. Wajahnya sangat gelisah. "Kamu ingat?" "Lupakan saja. Alam celestial tidak ada di sini, jadi tidak ada gunanya bagiku menghukummu." Wanita berjubah putih itu menghela nafas. Dia tidak meletakkan tangannya, tetapi menunjuk ke Lo Tianhu. Dengan satu titik, langit dan bumi bergetar. Wajah lelaki tua itu langsung menjadi pucat saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia menunjuk beberapa kali, menyebabkan 4 pedang ilusi di belakangnya maju dan menghalangi untuknya. Bang, bang. Setelah 2 menit, 2 pedang segera hancur. Ekspresi pria tua itu sangat berubah saat dia berbalik dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah jauh di kehampaan. Naga keempat di sebelah wanita berjubah putih menjadi lebih solid. Dia bukan celestial yang normal. Cara dia mengacu pada dirinya sendiri, mungkinkah dia menjadi raja celestial?
Pria tua itu ketakutan. Dengan hanya 2 poin, dia mampu menghancurkan 2 pedangnya. Bahkan Tian Yunxi tidak bisa melakukan ini. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Lupakan saja, paling-paling aku tidak akan mendapatkan pedang langit hari ini. Ada yang tidak beres. Pria tua itu tiba-tiba berhenti ketika dia mulai merenung dan melihat pecahannya. Jika dia benar-benar Raja Celestial dan saya menyinggung dia, maka menurut hukum Celestial, itu adalah kejahatan yang akan menghancurkan jiwa asal saya. Namun, dia tidak membunuh saya. Aku mengerti sekarang. Bukannya dia tidak ingin membunuh saya, dia ingin menakuti saya. Pria tua itu berbalik tanpa ragu-ragu dan menyerbu ke arah pecahan itu lagi. Kali ini, 2 pedang yang tersisa muncul di depan dia. Mereka berubah dari 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 100 pedang di Raja Surgawi, aku ingin melihat betapa kuat surgawimu, teriak lelaki tua itu ketika dia menyerbu ke arahnya. Wanita berjubah putih melambaikan tangannya. Serangkaian poni keras terdengar seperti langit terbelah. Lebih dari 100 pedang itu tampaknya telah menabrak dinding logam yang tidak bisa dipatahkan dan semuanya hancur. Pria tua itu cepat mundur, tangannya terus membuat segel. Sinar layar cahaya defensif muncul di hadapannya, tetapi segera setelah satu muncul, itu hancur. Pria tua itu terus mundur, dahinya berkeringat dan tangannya bergerak lebih cepat. Bang, 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 bang. Tidak sampai layar cahaya 300 yang hanya mengguncang bukannya pecah. Tidak ada kepanikan di matanya, hanya kegembiraan. Karena dia dengan jelas dapat melihat tubuh wanita itu bergetar, sepotong aura kematian muncul di wajahnya. Surga hanya sebanyak ini, dia tertawa ketika dia bertepuk tangan di depan dadanya. Ketika dia memisahkannya, kilat muncul di antara mereka. Kilat itu berbentuk pedang. Di bawah pengendalian pria tua itu, dia terbang menuju wanita berjubah putih. Ekspresi wanita berjubah putih tetap tenang saat dia mengelambaikan tangannya. Namun, kali ini setelah dia mengelambaikan tangannya, aura kematian di tubuhnya meningkat sangat. Suara rendah datang dari kepala salah satu naga emas. Ting, biarkan aku keluar dari sini. Jika kamu menggunakan energi spiritual celestial yang telah kukumpulkan dalam 2000 tahun terakhir, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bangun lagi. Wanita berjubah putih berbisik. Kamu tidak bisa keluar sebelum pedang keempat terbentuk. Dia melambaikan tangannya dan pedang kilat segera runtuh. Pria tua itu mundur dan hanya menciptakan 200 pedang kali ini. Dia menyerang ke arahnya dengan lebih banyak kegembiraan daripada sebelumnya. Saat ini, gelombang pedang terakhir tiba. Raungan gemuruh dan naga keempat terbentuk. Mata wanita berjubah putih tenang saat dia menggerakkan tangannya. Keempat naga emas mengelilingi dia. Dia menunjuk satu dengan jarinya dan itu segera runtuh, mengungkapkan pedang surgawi sederhana. Titik ini dengan jarinya menyebabkan aura kematian menyebar ke wajahnya. Hampir 2000 tahun energi celestial hampir semuanya habis. Jika bukan karena fakta bahwa dia membutuhkan sejumlah besar energi celestial untuk mentransfer jiwa Joey, dia bisa membunuh orang tua itu dengan satu jari. Ini adalah pedang surgawi kedua hujan. Roh pedang muncul. Suara yang sangat kuno datang dari pusaran. Ling Tianhou, pedang surgawi milik mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Jika kamu bisa memilikinya, maka kamu ditakdirkan. Tian Yunxi, tubuh Wang Lin bergetar. Dia menatap pusaran dengan cahaya yang misterius di matanya dan diam-diam merenung. Tianhou, terdapat pedang surgawi. Ling Tianhou bergerak secepat kilat dan dalam sekejap mata muncul di depan wanita berjubah putih. Tianhou dengan cepat menjangkau pedang surgawi yang sederhana. Namun, tepat saat dia akan menggapai pedang surgawi, orang lain menyerbu dari kerumunan bahkan lebih cepat. Dia meranggal pedang surgawi sebelum orang tua itu bisa dan segera melarikan diri. Hahaha, Ling Tianhou, aku Tarimose tidak serakah. Dari 4 pedang surgawi, aku hanya akan mengambil 1. Selamat tinggal. Tian Moji, Anda berani mencuri dari saya? Tunggu saja, planetmu Tianmo akan musnah oleh Dalau Sword Sektiku.
Haha, Ling Tian, akan sulit untuk menghindari pertengkaran antara kami berdua. Saya bersedia menemani Anda kapan saja. Dia bergerak lebih cepat ketika dia mencapai kehampaan. Wanita berjubah putih itu tidak berkedip. Dia menunjuk naga emas lain. Naga itu bermaung dan berubah menjadi pedang melengkung. Mata orang tua itu menyala dan dia mengulurkan tangan untuk pedang, tetapi tangan Tian Yunzi bahkan lebih dekat. Mata wanita berjubah putih itu menjadi dingin ketika dia menunjuk pria tua itu. Pria tua itu berteriak dan pakaian di dadanya terkoyak ketika sidik jari hitam muncul di dadanya. Pria tua itu batuk darah, tetapi tangannya tidak melambat saat meraih pedang surgawi. Aura kematian telah mencapai puncaknya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan ketika dia berbisik. Jika kamu menginginkan pedang ini, kamu dapat memilikinya. Tetapi ruh itu milikku. Saat pria tua itu meraih pedang, bola emas muncul dan terbang ke arah wanita itu. Dia melemparkannya ke dahi naga emas. Pedang ini milikku. Pria tua itu tertawa sambil menahan rasa sakit di dadanya. Dia memegang pedang dan dengan cepat mundur. Tangan di belakangnya tiba-tiba berhenti dan menghindar ke samping. Itu tidak lagi mengejarnya. Sebaliknya, itu menarik pria paruh baya yang bertarung dengan Wang Lin dan Cihu, menariknya kembali ke pusaran. Saat dia hilang, suara kuno Tian Yunzi muncul lagi. Ling Tianhu, kamu menerima pedang surgawi itu adalah kehendak langit, jadi aku tidak akan menghentikanmu, tapi tahu batasmu sendiri. Pria tua itu tertawa, pandangannya tertuju pada wanita berjubah putih itu, yang dengan suramnya dia berkata, seranganmu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sidik jari surga bahkan tidak bisa membunuhku. Melihat bahwa Anda adalah seorang celestial, saya tidak akan membunuh Anda. Tetapi untuk 2 pedang surgawi terakhir, Anda tidak dapat mengambil ruh pedang mereka. Setelah pedang surgawi kehilangan ruh pedangnya, meskipun itu masih merupakan pedang yang tak terhentikan, itu juga membutuhkan ruh pedang baru. Kesedihan di mata wanita berjubah putih itu meningkat. Dia menghela nafas sambil menunjuk salah satu naga. Naga emas runtuh, berubah menjadi pedang besar yang hanya menggantung di sana. Wanita berjubah putih itu menghela nafas dan menunjuk alisnya. Energi spiritual celestial terakhir di tubuhnya digunakan untuk membuat perisai di sekitarnya untuk memaksa lelaki tua itu pergi. Lelaki tua itu mengeluarkan raungan yang marah dengan ganas mengayunkan pedang surgawi di tangannya di perisai. Perisai itu bergetar tetapi tidak hancur. Setelah menggunakan sedikit energi spiritual celestial terakhir, wanita berjubah putih itu mulai perlahan menutup matanya, sementara aura kematian mengelilinginya. Joey, saya bukan jiwa sejati dari Raja Surgawi. Seorang Raja Surgawi tidak memiliki emosi. Saya adalah jiwa yang hancur yang begitu saja terbentuk. Saya melihat Anda melindungi saya selama 2000 tahun. Dan ketika Anda menyalakan jiwa asal Anda, saya tahu saya terbentuk dari obsesi Anda. Terima kasih. Jika ada hidup lain, saya berharap aku bukan orang yang hancur dan Anda masih berada di sisiku. Teriakan sedih datang dari masa ungu di dahi naga emas terakhir. Ting-er! Tubuh wanita berjubah putih itu mulai berjatuhan. Dia berjuang untuk menunjuk ke pedang terakhir. Bola emas melayang keluar dari pedang dan menyatu dengan emas terakhir. Anda dan saya akan bertemu dalam kehidupan kita selanjutnya. Ketika kita bertemu kembali, jangan lupa hidup ini. Tidak, raungan menyedihkan datang dari masa ungu di dahi naga emas terakhir. Sinar energi pedang ungu keluar dari naga dan mengambil bentuk Joey. 4 bola emas bergabung bersama di dahi Joey. Ketika mereka sepenuhnya bergabung, gambar pedang ilusi muncul di dahinya dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Namun, cahaya keemasan ini tidak menimbulkan perasaan lembut, tetapi rasa sedih yang mendalam. Saat Joey menyerbu, naga emas runtuh, berubah menjadi pedang pendek yang akan digunakan wanita itu. Dia melayang sebanding dengan pedang besar. Pedang besar dan pedang kecil ini seperti sepasang. Wanita berjubah putih menutup matanya. Tubuhnya jatuh. Dengan kematiannya, perisai menghilang. Pada saat ini, Lin Tianho cepat terbang ke arah wanita itu. Dia mengelurkan tangan. Targetnya adalah 2 pedang surgawi. Joey menatap heran dengan wanita yang jatuh itu. Pikirannya benar-benar kosong, tidak ada pikiran melintas. Namun, tindakan lelaki tua itu seperti menuangkan air dingin ke minyak. Hal ini menyalakan kemarahannya. Tubuhnya terangkat dan mulai melepaskan cahaya keemasan. Gambar pedang muncul di sekitarnya saat dia maju. Ekspresi pria tua itu berubah.
dia tidak lagi berani mengejar pedang. Dia bisa merasakan bahwa di dalam gambar pedang itu ada kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Tanpa ragu, pria tua itu berbalik dan mengeluarkan raungan. Dia menutup matanya dan membuka tangannya. Sebuah pedang muncul di antara mereka. Dia melemparkan pedang itu ke arah Joey. Bang! Pedang pria tua itu hancur dan sidik jari di dadanya menjadi lebih besar. Sidik jari celestial ini terlalu sombong. Saya terluka hari ini dan saya tidak bisa menggunakan kekuatan penuh saya. Saya juga sudah mendapatkan pedang surgawi. Saya pergi. Pria tua itu mundur dan merobek ruang di sebelahnya. Retakan besar tiba-tiba terbuka di kehampaan. Di sisi lain retakan adalah Dalau Sword Sekteku. Dia akan masuk ke celah. Tetapi tepat pada saat ini, pedang Joey berubah menjadi lebih cepat dan berlari dengan kekuatan penuh ke arah pria tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah dengan cepat saat dia cepat-cepat masuk portal. Retakan cepat tertutup, tetapi Joey bisa masuk ke celah sebelum tertutup. Sampai dia membunuh orang tua itu, dia tidak akan kembali. Dengan Joey mengejar orang tua itu, bencana dimulai untuk Dalau Sword Sekteku. Dan cerita pun bersambung ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.